orang benci sama gue, dia berarti belum nemuin cara sayang ke gue dengan cara yang baik gitu. Jadi dia memilih dengan cara benci gue dulu. Tapi pasti nanti dia nemu kok caranya. Dengar gak dengar? Bodoh amat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast gue bersama Docil. Kali ini gue kedatangan sosok wanita, dan ini sumpah gue baru kenal sama sekali. Yang gue tahu namanya Cindy, tapi gue nggak tahu nama panjangnya. Silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin gue Cindy. Nama panjang nih. Nama panjang gue Cindy Mariela Praida. Panggil aja Cindy. Cindy, oi. Iya, panggil sayang juga boleh. Iya. Coba itu. Asli mana? Asli Palembang sih gue. Palembang. Iya, bukan asli sini. Sibuk ngapain akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih sibuk rebahan ya. Enggak juga sih. Kadang gue ada job endorse. Terus kuliah online. Oh, kuliah juga? Lu semester berapa? Baru semester 2. Oh, baru berarti. Baru banget. Jurusan? Akuntansi. Sesuai dengan SMK. Dulu SMK kan? Enggak, gue SMK-nya perhotelan. Enggak nyambung banget ya. Iya. Oke, gue lihat di IG lu itu lu seorang endorsement ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Masih Iya. newbie kok. Gue soalnya ngeliat tuh di bio lu kayak ada manajemennya juga. Terus gue kepo nih, gimana lu bisa mencalonkan diri sebagai endorsement atau terjun tuh dalam dunia endorsement itu? Awalnya sih gue kepo. Gue ngeliat kakak kelas gue tuh review produk gitu di Instastory-nya. Terus gue stalk lah akunnya dia. Di bio-nya tuh ada akun manajemen gitu. Terus gue klik. Gue kepo kan. Terus Gue tanya-tanya lah tuh sistemnya kayak gimana, cara kerjanya, terus kayak bayaran dan lain-lain semua. Terus gue tertarik karena itu kan juga kerja dari rumah ya, gak ribet juga kan. Cuma modal handphone sama speaking kita doang. foto Terus, cekrek-cekrek. Iya betul. Sama video paling udah. Iya betul. Ya udah akhirnya gue coba masuk. Waktu itu bayar biaya admin masuk ke manajemen tuh. Nah, Persyaratan apa aja? nggak pakai persyaratan sih, nggak gitu, nggak perlu CV. Gue kira sama kayak ngelamar kerja. Nggak, kayak cuma ngisi rules-nya aja sih, kayak peraturan manajemen kan beda-beda tuh. Kayak cuma ngikutin rules-nya sama bayar admin, abis itu udah kayak gitu doang. Nunggu nggak berapa lama gitu di proses atau langsung hari itu jadi? Langsung hari itu dimasukin ke grup. Udah? Iya. Gitu doang? Gitu doang. Gila. Udah nggak ada yang tertarik cuy. Terus lo kenapa bisa kepikiran gitu buat terjun ke situ? Atau cuma kan tadi bilang pertama kepo kan, kan iseng-iseng terus akhirnya jadi daftar. Apa cuma karena iseng atau karena emang ada talent dari basic ya kan? Awalnya sih iseng, terus gue mikir gini, kalau misalnya gue terjun di dunia itu, kira-kira passion gue di situ nggak ya? Terus pas setelah gue coba terjun ternyata emang passion gue di situ dan gue seneng ngelakuinnya karena gue bisa ngebantu orang juga dengan cara promosi. Tapi caranya lu mempromosikan barang itu datang ke rumah lu gitu? Iya, barangnya datang ke rumah gue. Jadi manajemennya udah langsung punya alamat gue gitu sama barang-barang yang emang di situ ada rules kayak gue bisa milih barang yang mau gue endorse sama yang nggak boleh ada di gue gitu. Kayak contohnya misalnya gue nggak nerima makeup non BPOM atau pakaian seksi kayak gitu. Oh itu pilihan dari lo atau pilihan dari gue? Oh, pilihan dari iya, lo. Gue request gitu. Jadi mesti request dulu apa aja kayak makeup. Iya. Enggak sih, itu kayak tergantung orangnya sih. Oh, mau apa enggak gitu? Iya, kayak dia punya kayak nggak dibolehin endorse itu atau enggak gitu. Karena dia nerima open semuanya ya, kayak mau pakaian seksi, mau makeup non BPOM, nerima aja, kalau gue enggak gitu. Jadi yang standar-standar aja berarti ya, kayak makeup. Iya, intinya harus makanan udah belum legal. Sih? Makanan ada makanan. Ada dulu, scroll dong. Oh, itu ada. Ada cuma brownies, cemilan. Nah, lu kan terjun ke endorsement nih. Lu berarti nggak merasa diri lu kayak gue takut jelek nih, atau enggak lu takut kurang percaya diri gitu? Insecure ya? Iya, jatuhnya. Awal-awal sih kayak gitu ya, kayak ledekan temen juga kan. Hai guys, gitu kan teman-teman. Gitu ya kan, diledekin gitu.
Hai guys, kenalin produk ini gitu Iya, ya kan. awalnya diledek-ledekin temen gitu kan. Tapi ya balik lagi sih ke niat gue, kan niat gue baik ya, nggak yang malu-maluin orang, nggak buka aib orang, niatnya nolongin orang, jadi kenapa harus malu gitu. Dan lagian itu kan awal-awal doang sih teman-teman gue kayak gitu. Awal doang. Awal doang kayak Dan seminggu Respon lo awal. gimana respon lo? Respon gue awalnya sih kayak down gitu ya, kayak aduh gue nggak didukung nih sama teman-teman gue, malah diledek-ledekin. Tapi ya udah, semenjak dari itu malah teman-teman gue minta bantuan juga kadang kalau dia dagang. Dia ngeledekin, dia minta bantuan. Tuh kan teman-teman jangan suka ngejilat ludah Iya, sendiri, betul. udah ngeledekin. Tapi minta tolong juga, jangan begitu, nggak baik ya. Kan itu lo dari proses diledekin sampai lu percaya dengan diri lu sendiri. Itu gimana caranya lu ngeyakinin diri lu sendiri? Itu kan sebelum gue kuliah ya, gue ikut kayak gitu. Jadi gue bisa ngebangun kepercayaan diri gue tuh awalnya karena gue mikirnya kalau gue ikut kayak gitu relasi gue banyak kebuka gitu. Jadi gue banyak kenal orang-orang baru dan ya menurut gue itu lebih have fun buat gue gitu loh. Jadi gue nggak stuck di circle ini aja gitu loh. Bener. Jadi gue bisa kenal orang Solo, orang Jogja, orang Bandung, orang Bogor dan lain-lainnya. Dan ya gue lebih ke kayak sharing ke mereka loh, ke talent, sama-sama talent gitu. Kayak gimana sih menurut lo kalau misalnya gue kayak gini lo awalnya sama nggak sih kayak gue ngerasain kayak gini, dan mereka juga ngerasainnya hal yang sama. Tapi ketika gue udah nemu passion gue, udah nemu nyamannya gue di sini, ya gue jadi ngerasa kayak ya ini dunia gue gitu. Mau orang lain suka atau enggak ya jelas gue nyaman di sini gitu. Gue lebih kayak gitu sih mikirnya. Nggak ada yang kayak ngejudge lu gitu, nggak ada. Kalau head comment gitu sih pasti ada ya, nggak mungkin enggak. Kayak apaan sih lo followers beli, terus dibilang kayak gendut aja lo belagu, terus ya banyak lah pokoknya kayak head comment. Dia kurus ini sumpah. Gendut. Ya gue digituin lah. Terus ada ngomong kayak nggak punya feedback aja belagu banget sih, apaan sih endorse gitu, banyak banget sih. Tapi gue mikirnya kayak ya udahlah, orang benci sama gue, dia berarti belum nemuin cara sayang ke gue dengan cara yang baik gitu. Jadi dia memilih dengan cara benci gue dulu, tapi pasti nanti dia nemu kok caranya. Iya. Keren jawabannya. Berarti intinya pede ya. Iya betul. Itu kan kalau dari online shop, masa kan pasti banyak juga yang ngeliat lu yang dulu, misalkan tadi bilang apa, dulu lu gendut ya? Aduh enggak sih, dulu gue kurus banget. Iya, bilang pokoknya ngejelekin lu, terus sekarang tiba-tiba datang ke lu setelah melihat perkembangan lu, itu ada? Ada sih beberapa orang, bahkan ya banyak orang-orang yang dulu kayak ngejudge gue A, B, C gitu, yang buat gue down, insecure, sekarang tiba-tiba datang kayak gak punya salah nanya apa kabar gitu. Banyak banget. Kalau orang baru gitu, cara perkenalan menurut lu asik gak? Atau dia langsung agresif? Gak sih, kalau gue sih lebih suka yang perkenalan emang let it flow gitu loh, kayak ngikutin alur, nggak yang langsung tap gitu loh, nggak langsung. Contohnya Kayak yang let it flow. Kayak misalnya nanya boleh kenalan nggak, terus tapi gue paling nggak suka kalau misalnya diajak kenalan ngomong gini, gue ganggu nggak, kayak gitu. Menurut gue itu kayak klasik banget sih. Klasik ya? Iya klasik banget. Kayak udah kalau mau kenalan sama gue ya tinggal kenalan aja dengan cara baik, lo kenalan gitu. Paling kalau misalnya kenal lewat sosmed kan boleh kenalan nggak, umur lo berapa, nanya kayak gitu kan biasanya. Nah kalau misalnya yang agresif tuh gue kadang suka ketemu orang ngajak kenalan, tapi cara dia untuk kenalan tuh nggak baik. Misalnya contohnya suka alibinya, misalnya dia mau minta nomor gue tapi dengan alasan itu temen gue yang sebelah sana minta nomor lo, boleh nggak? Padahal dia yang minta, dan itu nggak pernah gue kasih sih. Kayak gitu menurut gue itu kayak buang-buang waktu gitu. Kayak gitu. Buang-buang waktu. Tapi kalau yang perkenalannya let it flow, lu respon berarti? Kalau emang nggak buat ilfil sih gue respon. Lu respon? Kalau misalnya nggak buat ilfil ya, kan kita kenalan cuma buat temen kan, kebanyakan kayak gitu. Nah versi lu, cara perkenalannya baik maupun langsung ataupun via chat? Ya menurut gue kalau misalnya cara kenalan yang baik versi gue sih ya intinya dia kayak deskripsiin diri dia lah, kayak kayak kita aja misalnya mau
ketemu sama gebetan gitu, pasti kita promosiin diri dong biar terlihat baik di depan gebetan kita. Nah sama aja ketika kita kenalan sama orang, gimana caranya first impression gue ke orang itu bagus gitu. Kayak misalnya contoh, kita baru kenal, baru ketemu, saya ketemu di salah satu kafe, terus lo tiba-tiba nyamperin gue langsung nyenggol pundak, kayak gitu kan nggak sopan ya. Kan lebih baik kayak maaf mbak gitu, salaman tangan gitu, terus kalau nggak ngobrol dulu gitu kan, itu lebih enak kan, let it flow, daripada harus yang langsung nepok pundak terus manggil kayak nggak sopan juga. Udah gitu kayak kita nggak kenal, hey anda siapa? Iya. Dan yang ngebuat lo ilfil nih, cara perkenalannya kayak gimana? Ya kayak gitu sih, kayak lebih langsung ke agresif gitu. Misalnya lu baru kenalan sama gue, tiba-tiba langsung kayak zaman sekarang sering banget nih cowok-cowok. Gimana tuh? Baru kenal sama cewek, belum ada 1 hari udah minta pap. Itu ilfil banget. Lu respon nggak? Apaan gitu? Enggak. Itu langsung lo no respon ya? Enggak, iya. Kan baru kenal juga kan. Dia belum tahu karakter gue kayak gimana. Siapa tahu gue gampang ilfil orangnya. Oh berarti gampang ilfil orangnya? Enggak juga. Tadi barusan katanya gampang ilfil. Iya kan, maksudnya siapa tahu gue tipe yang kayak gitu. Jadi intinya harus mendeskripsikan dirinya dulu. Iya. Lebih baik. Ya intinya seenggaknya buat orang yang pertama kali lo lihat itu first impressionnya baik aja ke lo gitu. Kan kalau misalnya lo baru kenal sama gue kayak gini, terus lo ngeliat gue udah nggak enak, pasti kedua ketiga kalinya kayak takutnya nggak mau ketemu atau langsung nggak baik gitu. First impressionnya kan nggak enak juga ya. Kayak gitu. Jadi ya usahain ciptain momen dimana first impression lo tuh harus baik di mata orang yang baru pertama kali ketemu lo sih. Tapi selain itu ada lagi nggak yang menurut lo cara-cara yang baik? Gimana ya? Nggak ada sih. Yang penting intinya lo buat kesan pertama lo baik aja di mata orang gitu. Pasti kalau misalnya kesan pertama lo baik, orang-orang banyak kok mau temenan sama lo, yang respect sama lo gitu. Tapi kalau dalam pendekatan itu, misalnya temen lo kenal nih sama dia, dia udah ngedeketin lo dan si temen lo bilang dia nih orangnya gini, itu menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih jangan pernah nilai orang dari satu pihak doang ya. Jadi lo harus bisa ngelihat dari yang lo rasain, sama pihak dari orang lain juga boleh sih. Cuma lebih kayak ngeyakinin diri lo aja sih, dari omongan dia tuh bener nggak sih lo kayak gini gitu. Kan tapi lo nggak ada sikap takut was-was, gitu. Iya, takut gitu. Ada sih sikap was-was, tapi kita nggak boleh ngejudge orang langsung kayak gitu ya nggak sih. Siapa tahu dia karena benci maka dia ngejelekin ini orang. Kita nggak tahu pikiran orang kayak gimana. Tapi suka nyari tahu dulu sebelum. Gue cari tahu dulu sih dia baik atau enggak. Ya kalau nggak baik. Tapi kalau kebanyakan kan itu misalnya dari satu teman lo, kalau misalnya kebanyakan temen lo ada juga yang kenal nih beberapa sama dia dan itu emang jelek banget. Respon lo gimana? Tetap ngelanjutin? Enggak sih, paling ya udah temenan aja. Iya, ya. Tapi maksudnya tetap direspon? Enggak. Enggak, kalau udah nggak baik ya udah. Tadi kan kata lo nggak boleh menilai orang dari satu pihak. Ya kalau misalnya lo udah ngerasa omongan itu benar dan dia emang nggak baik, ya terus buat apa lo? Berarti nggak lo buktiin langsung? Ya kan tadi kan gue udah ngomong kalau misalnya gue udah nilai dia nggak baik dan teman-teman gue juga bilang kayak gitu dan gue merasakan dia emang seperti itu, ya udah. Berarti emang dia nggak baik juga, sifatnya juga nggak baik, dan kenapa harus temenan sama orang nggak baik, ya nggak sih? Walaupun semua orang bisa berubah sih. Pernah ngalamin cara perkenalan yang apa ya? Yang menurut lo kurang gitu? Sering mungkin? Enggak sih. Enggak berarti. Enggak. Tapi selebihnya aman lah cara perkenalannya, enggak ada aman yang sih. nggak sopan. Enggak ada. Oh iya, lu apa nama manajemen lu? Our Team Management sama artismanagement.id. Bisa dilihat nanti di Instagramnya, namanya Sinda ya, @Cindy MRLP. MLP. Kalau ada yang mau mengendorse atau punya online shop bisa ke dia, siapa tahu online shop kalian maju dan banyak pembeli dan peminatnya. Dan semoga manajemennya sehat semua ya. Iya, amin. Semoga laku keras. Amin. Makasih ya Sin udah datang. Iya, makasih juga ya udah diundang. Baru kenal. Oke, mungkin cukup sekian dari gua Docil dan Cindy.
Dadah. Bye. Dengar gak denger? Bodo amat.